Shalom. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita diberikan tema yang menarik ya. Money, money. Tema yang menantang untuk kita dan juga sekaligus mungkin kita bisa akan melihat dunia ini dengan berbagai macam daya tariknya, khususnya soal uang. Karena itu nasihat firman Tuhan dasar Alkitab hari ini terambil dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam kitab suci masing-masing ataupun di layar untuk kita bisa membacanya dalam hati. Saya akan membaca dengan suara untuk kita sekalian. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur negara kita sudah memasuki pemerintahan yang baru Bapak Ibu. Dan hanya di dalam kurun waktu hanya belasan hari saja kita melihat dalam pemerintahan Pak Prabowo ini ada puluhan koruptor yang terciduk ya, yang tertangkap ya. Mungkin kurun waktu sekitar 15 atau 16 hari ini ya. Ada banyak sekali deretan kasus korupsi yang terungkap dan ada sekitar 28 orang yang sudah ditangkap. Dan 28 orang ini Bapak Ibu, ini bukan orang yang miskin, bukan. 28 orang ini bukan orang yang enggak punya uang, bukan. Mereka adalah pejabat-pejabat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki uang yang sangat banyak Bapak Ibu. Dan ya terungkap kasusnya mereka mencuri. Atau korupsi lah, kerennya korupsi ya. Tapi istilah lainnya mencuri. Korupsi. Orang yang cukup, yang kaya, yang banyak uang. Mengambil uang. Ya inilah kenyataan Bapak Ibu. Kita tahu soal uang ini tidak hanya soal urusan masalahnya orang-orang yang miskin. Ya memang ada orang yang kepepet gitu ya. Banyak kan contoh-contoh orang yang kepepet, nggak punya uang, ada kebutuhan, ya akhirnya harus mencuri. Ya ini orang mencuri karena memang dia kepepet, dia pengen dapat uang. Supaya bisa memenuhi tanggung jawabnya atau tanggungannya lah kira-kira begitu. Tapi kita melihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Perkara uang ini bukan hanya masalah bagi mereka yang membutuhkan atau bagi mereka yang kekurangan uang. Bukan. Tetapi mereka yang kelebihan uang pun ini bisa jadi masalah. Kita melihat di sini ada pencurian yang dilakukan oleh karena orang kepepet. Ya tapi ada orang yang mencuri dan korupsi. Bukan karena dia kepepet. Tapi uangnya banyak bahkan, miliaran uangnya. Berjibun lah istilahnya. Kita melihat di sini Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Apa artinya? Ada kekuatan yang mengerikan di dalam uang ini. Lihatlah. Uang menjadi kekuatan yang akhirnya bisa sangat mengerikan sekali Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Kita juga sering diingatkan kan sama lagu-lagu anak-anak sekolah minggu. Itu yang sering kita dengar. Apa yang dicari orang. Langsung bisa jawab kita. Losu-losunya itu. Apa yang dicari orang.
Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, ya uang. Iya Bapak Ibu, dalam renungan Jumat kemarin saya sedikit singgung bahwa hampir waktu yang banyak kita pakai memang untuk mencari perkara ini Bapak Ibu. Ini bukan soal kita melihat ini bukan soal sesuatu yang salah, bukan Bapak Ibu. Tapi kita perlu melihat kembali kondisi ini. Kalau dilanjutkan lagu itu, bukan Tuhan Yesus, kan begitu ya. Uang, bukan Tuhan Yesus gitu. Lagu ini mendendangkan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita diingatkan oleh anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu. Hampir semua orang dewasa di muka bumi ini memang meluangkan tenaga, waktu dan seluruh hidupnya ini untuk bisa mendapatkan barang ini. Atau uang ini. Sebuah fenomena yang terjadi kalau kita pagi itu ya misalkan ya keluar dari tempat kita. Itu orang begitu padat sekali di jalan-jalan. Begitu banyak sekali orang berseliweran di sana sini. Karena saya membayangkan orang sebanyak ini tuh sedang berusaha. Sedang bekerja. Sedang berupaya supaya dapat mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Tapi terlepas dari itu semua kita diingatkan bahwa ada kengerian dan bahaya pada saat kita betul-betul tidak menjaga diri kita dalam persoalan ini Bapak Ibu. Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini sebetulnya yang berdosa itu yang mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun tidak. Mereka sedang mencari kepentingannya sendiri dan mencari kebutuhannya sendiri. Bapak Ibu, perikop yang barusan kita baca tadi dalam 1 Timotius pasal 6 tadi itu. Perikop ini kita baca sebetulnya pesannya sangat gamblang sekali. Sangat jelas sekali bagi kita semua pesannya. Paulus memberi nasihat kepada Timotius pada saat itu. Gambaran situasi keadaan yang terjadi di dalam pelayanan Timotius. Timotius ini melayani sebagai seorang yang masih muda di gereja di Efesus. Bagaimana pengaruh pengajaran sesat ada di sana. Salah satunya adalah bahwa orang-orang ini memberikan ajaran bahwa orang yang memiliki iman yang baik dan orang yang memiliki kesalehan itu tandanya adalah orang itu kaya. Nah ini Bapak Ibu, muncul ajaran seperti itu di Efesus. Ajaran yang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Jadi ada gagasan kekayaan materi itu merupakan tanda dari berkat Tuhan dan kehidupan yang saleh dari seseorang. Nah itu Bapak Ibu. Di sana muncul seperti itu, maka sedikit diingatkan oleh Paulus ini untuk mengingatkan Timotius melihat ajaran-ajaran yang seperti sekalipun hari ini juga ajaran-ajaran itu masih ada Bapak Ibu. Bahwa kekayaan itu adalah tanda dari berkat Tuhan, tanda dari kehidupan saleh, tanda dari iman yang benar. Sampai sekarang juga masih ada orang yang pegang kepercayaan itu. Bapak Ibu bukan itu saja, kalau kita melihat situasi pada zaman dulu itu, bahwa pengajar-pengajar palsu ini seringkali juga mendapatkan manfaat. Mereka istilahnya apa ya, dimotivasi untuk keuntungan, mereka juga mendapatkan keuntungan dari cara-cara mereka secara materi. Mereka mendapatkan keuntungan dari pelayanan itu Bapak Ibu. Ya ibaratnya boleh dikatakan ada yang gereja lah ibaratnya kayak gitu loh ya. Mendapatkan keuntungan dari pelayanan itu. Dan ada kalau kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 5. Di situ Paulus mengingatkan cara untuk mencari keuntungan dari mereka itu diungkapkan sedikit. Kita melihat situasi ini. Kemudian apalagi Bapak Ibu. Lihat situasi ekonomi di daerah Efesus pada saat itu di bawah kepemimpinan Kaisar Romawi itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat pada zaman itu dalam sejarah, kekaisaran Romawi ini dikuasai oleh sistem yang hierarkisnya tuh atas bawahnya tuh begitu sangat ketat, begitu sangat kuat. Jadi orang yang memiliki kekayaan, memiliki uang, memiliki kedudukan itu betul-betul sangat dihormati pada saat itu. Jadi ini adalah posisi yang sangat dihargai oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga orang itu harus terus berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi ini. Yaitu apa?
kelimpahan harta, kekayaan. Karena apa? Karena dengan memiliki itu, maka seluruh masyarakat itu akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Itu kondisi pada saat itu di dalam kekaisaran Romawi dengan sistem hierarki yang sangat ketat pada saat itu, Bapak Ibu. Belum lagi di sana ada kesenjangan sosial. Orang kalau sudah memiliki kedudukan dan memiliki kekayaan itu sangat berbeda dengan orang yang nggak punya. Itu ada senjang sekali. Yang nggak punya itu akan diremehkan, itu akan dianggap sebelah mata, itu dianggap orang yang tidak berguna. Dan itu terjadi di dalam sosial masyarakat pada saat itu. Dan juga di sana Bapak Ibu kemudian Paulus memberikan peringatan ini kepada Timotius untuk bahaya dari jemaat yang akan dipengaruhi oleh situasi-situasi masyarakat yang seperti itu. Sehingga jemaat akhirnya dipengaruhi untuk fokus hidup mereka mencari uang, mencari kekayaan. Supaya mendapatkan tempat strata yang tertentu di dalam masyarakat. Supaya mereka bisa mendapatkan penghormatan di tengah-tengah masyarakat. Keinginan yang sangat kuat dari jemaat untuk bisa dihormati dan dianggap oleh orang dan masyarakat di tengah-tengah situasi masyarakat dengan hierarki yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini kira-kira sedikit gambaran sehingga Paulus memberikan satu pesan kepada Timotius untuk memberikan pengajaran ini. Untuk mewanti-wanti jemaatnya pada saat itu. Bapak Ibu, problem-problem yang terjadi pada saat itu saya percaya juga masih ada di tengah-tengah kehidupan kita pada zaman yang sekarang ini. Tetap sama kira-kira bahwa orang yang punya banyak uang seringkali itu memang memiliki privilege, memiliki keistimewaan tertentu. Ya itu nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, memang betul. Orang yang memiliki banyak uang itu secara strata sosial itu akan menempati tempat yang khusus juga. Orang yang memiliki banyak uang itu akan memiliki kenikmatan-kenikmatan dan kenyamanan-kenyamanan tertentu juga. Orang yang akan banyak uang itu akan bisa memiliki kekhususan-kekhususan. Dan bahkan di dalam beberapa teologi, orang yang memiliki banyak uang itu hari-hari ini juga dianggap ini orang yang diberkati Tuhan dan memiliki kerohanian yang baik dan memiliki kehidupan yang saleh sehingga Tuhan memberkati dia. Itu juga masih ada kesan-kesan hari ini Bapak Ibu. Jadi kita pun dapat terpengaruh sejak dari kecil kita ini terus dibantu oleh orang tua kita, lingkungan kita untuk ada uang di dalam pikiran kita. Dari kecil Bapak Ibu, kita ini sudah diajarkan itu. Anak-anak dididik untuk memahami itu, untuk belajar dengan rajin supaya bisa memperoleh prestasi, supaya bisa nanti sekolahnya makin tinggi, setelah sekolahnya makin tinggi pasti arahnya nanti bisa dapat pekerjaan yang lebih mapan begitu. Jika perlu kita akan pilihkan jurusan-jurusan yang nanti waktu lulus itu lebih gampang dapat pekerjaan dan lebih gampang dapat uang. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi sejak kecil kita diajarkan seperti itu. Sejak kecil itu kita juga melihat dan kita diajarkan betapa pentingnya uang itu. Betapa berharganya uang itu. Kalau anak kita mungkin hanya sobek-sobek kertas biasa, wah itu kita ya itu latihan motoriknya aja lah gitu ya, kinetiknya motorik. Tapi kalau sampai dia sobek warna merah gambar Soekarno-Hatta, wah kita sudah bisa teriak itu. Betapa anak-anak kita itu mengerti ini sangat berharga ini yang gambar kertas segi panjang kemudian ada gambarnya dua orang satunya pakai peci gambar Soekarno, ini betapa berharganya. Belum lagi kalau kita jalan-jalan gitu ya, anak kita minta beli ini, kita pakai uang itu, dia lihat wah ini lagi pakai kertas ini lagi, mau beli apa pakai kertas ini lagi, kertas yang begitu mujarab sekali, bisa dipakai untuk apa saja. Wah aku harus punya kertas seperti ini. Anak saya usia 4 tahun itu kalau dikasih uang kadang-kadang sudah milih payang merah gitu. Mintanya begitu. Bapak Ibu, ya inilah kita. Kenyataan kehidupan kita bahwa uang itu menjadi sangat penting sehingga saat ini hampir tidak ada orang yang bisa membayangkan kalau kita ini tidak punya uang Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu, hidup tanpa uang itu mungkin lebih menakutkan daripada kematian Bapak Ibu. Karena begitu sangat penting sekali. Inilah sebabnya. Sudah menjadi sebuah rahasia umum Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Setiap orang itu berlomba-lomba dengan cara apapun untuk fokus mendapatkan uang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Uang ini adalah simbol yang dianggap
dapat menyelesaikan hampir segala sesuatu. Uang adalah simbol yang kita idam-idamkan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bayangkan kalau kita nggak punya uang, wah itu. Jadi itulah yang ada di tengah dunia ini. Uang itu begitu sangat mujarab sekali. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu ya, tapi nggak semua ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu yang mungkin sudah mulai berkunang-kunang, pusing gitu ya. Kemudian akhir bulan gitu ya. Mulai ada sakit kepala tapi nggak tahu sebabnya apa begitu ya. Tanya kepada dokter Novian. Tanya, ini ada satu resepnya Bapak Ibu. Ada resep. Biar cepat sembuh, pakainya yang teratur ya. Yang ini 3x3. Resepnya Bapak Ibu. Ini 3x2. Yang ini 3x1. Wah mantap Bapak Ibu. Udah cepat sembuh. Ya, cepat. Jadi ibu-ibu yang sudah mulai agak kunang-kunang umpama. Untuk ibu-ibu yang nggak masalah ya nggak usah gitu ya. Besok datang ke dokter Novian minta resep ini. Gitu ya. Ya Bapak Ibu ini sesuatu guyon saja lah mungkin. Tapi ya memang kadang-kadang kita pusing kalau nggak ada uang Bapak Ibu. Sehingga uang itu sekali lagi ya menempati posisi yang semakin tinggi. Bahkan hampir-hampir semakin mutlak dalam hidup kita. Karena dengan uang itu sepertinya kita bisa menyelesaikan segala perkara. Bahkan status kita yang dihormati, kita bisa mendapat prioritas, bisa mendapat kenikmatan, bisa mendapat kelancaran, bisa mendapat kesempatan demi kesempatan lebih. Uang itu seolah-olah akan menjadi raja dalam kehidupan kita, tuan dalam kehidupan kita. Sehingga orang di dunia ini akhirnya hidup tujuannya adalah cari uang. Bapak Ibu, kita kenal ungkapan-ungkapan yang mengatakan uang adalah segala-galanya. Time is money. Dan ungkapan-ungkapan yang sama kan. Ada fulus, semuanya mulus begitu. Jadi ungkapan-ungkapannya betapa pentingnya uang itu di tengah dunia ini Bapak Ibu. Tapi kita lihat dalam hidup kita. Sekalipun uang itu dapat menjadi alat atau hamba yang baik yang kita gunakan untuk manfaat kehidupan kita Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, seringkali uang itu seperti menjelma bagaikan monster di baliknya itu. Yang mengerikan, yang menjerat kita dan mengendalikan hidup manusia itu. Serta merusak hidup manusia karena uang. Bapak Ibu, uang itu dapat mengubah karakter seseorang. Memang betul Bapak Ibu. Makanya pada ayat yang ke-9 kita diingatkan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini monsternya di balik kenikmatan uang itu Bapak Ibu. Sebelum ada uang, dulu kan orang-orang itu kan kalau butuh apa kan biasanya ijol-ijolan gitu ya. Pak Jeffrey punya sayur, ya Pak Jeffrey tak tukar sama beras ya gitu ya. Dapat beras, saya dapat sayur gitu. Itu barter kan, zaman dulu kan barter. Enggak pakai uang yang seperti sekarang ini. Dulu kehidupan itu bersilang-silangan dengan tuker-tukeran kebutuhan pokok. Zaman dulu sebelum tidak ada uang. Zaman ini enggak kira-kira kita. Enggak zaman ini. Itu zaman primitif dulu. Tapi ketika uang dibentuk untuk mempermudah transaksi itu. Wah, ini sesuatu yang sangat mudah dan praktis. Yang sangat fleksibel dan lebih canggih gitu ya. Daripada tuker-tukeran gitu lebih efektif gitu. Dan sekarang lebih canggihnya lagi bukan uang tapi apa? Bu Linda yang paham ya, kalau pengen dapat kartu yang isinya banyak uang ke Bu Linda itu. Kartu-kartu itu bisa kita pakai kan gitu ya.
Ya memang kartu sih, tapi dalamnya uang sebetulnya kan begitu ya. Lebih canggih sekarang Bapak Ibu dan ya tetap dalamnya uang. Dan itu sesuatu yang luar biasa, yang diminati oleh setiap orang. Uang dalam bentuk yang sudah ada pada saat ini, itu betul-betul sangat diinginkan oleh manusia. Dan keinginan yang besar ini, sekali lagi Bapak Ibu ya, yang besar ini, yang kemudian tidak bisa dikendalikan oleh manusia, maka itu akan menjadikan seseorang itu menjadi semakin tamak Bapak Ibu. Dia akan dijerat oleh monster ini dan bahkan tidak mementingkan yang lain lagi. Hanya pentingkan diri sendiri, bahkan menyingkirkan kasih dan persaudaraan. Yang penting mendapatkan uang ini. Oh money, oh money. Selain daripada berkat itu, tapi ada kutuk di dalamnya jika kita tidak hati-hati dalam perkara uang rupanya Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kita melihat bagaimana rusaknya persaudaraan yang diungkapkan di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 16. Bagaimana saudara bersaudara rusak karena warisan Bapak Ibu. Uang, karena uang. Bagaimana orang karena kekurangan uang, bahkan kelebihan uang merusak dirinya dengan berbagai macam cara. Istri satu cukup, kelebihan uang nggak cukup gitu ya. Bisa tambah lagi dan lain sebagainya ya. Belum lagi godaan-godaan yang lain. Yang bisa menjerat manusia dengan berbagai-bagai keinginan. Karena mengejar uang. Maka tidak ada waktu lagi orang itu untuk bisa memperhatikan hidup rohaninya. Bisa jadi loh Bapak Ibu. Karena mengejar uang, maka orang tidak lagi memiliki perhatian untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Bahkan mengasihi keluarganya, itu nanti aja. Yang penting kejar uang dulu. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Itulah sebetulnya gambaran dari penggenapan ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Di tengah-tengah dunia ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini kayak semacam nubuat, sebetulnya bukan nubuat, tapi ungkapan ini sudah digenapi di dalam perjalanan manusia di dunia ini. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Alkitab sangat memperhatikan, mewanti-wanti kita di dalam perkara-perkara ini. Ini maksudnya bukan berarti Tuhan Yesus itu sentimen, enggak. Tuhan Yesus tidak sentimen dan punya masalah dengan kekayaan. Enggak sama sekali, enggak Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak ada masalah dengan uang. Tidak ada persoalan dengan kekayaan. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak ada masalah dengan ambisi kita. Keinginan kita untuk semakin kaya dan untuk semakin besar. Enggak ada sentimen Tuhan Yesus, enggak ada masalah dengan itu. Yang menjadi masalah itu adalah ambisi itu datang dari mana? Ambisi itu diikat oleh prinsip apa? Ambisi itu untuk apa? Itu yang menjadi persoalan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu sering kasih Tuhan Yesus mengatakan di dalam catatan Markus 10 ayat 44. Siapapun yang ingin menjadi besar, siapapun yang ingin berambisi, siapapun yang ingin mendapatkan lebih banyak, itu no problem. Tidak ada masalah itu. Tetapi dia mengingatkan, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua orang. Ada catatan di belakangnya Bapak Ibu. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu, di dalam bagian ini, masalah-masalah yang diungkapkan tadi itu menjadi latar belakang. Mengapa Paulus menekankan pentingnya akhirnya hidup sederhana. Pentingnya kesederhanaan. Pentingnya rasa cukup. Pentingnya untuk menjauhi cinta akan uang. Di dalam suratnya ini. Karena ada monster di balik itu. Seringkali yang menjadi jerat kita ini Bapak Ibu, sudah kasih Tuhan. Itu bukan khawatir kita nggak bisa makan. Bukan itu. Walaupun Paulus mengatakan kalau ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Makanan ini maksudnya di dalamnya termasuk minuman ya. Pokoknya ya untuk konsumsi kita.
pakaian cukuplah. Seringkali yang menjerat kita ini bukan khawatir kita nggak bisa makan. Apa itu? Yang sering membuat kita khawatir itu adalah karena standar hidup yang kita inginkan itu tidak tercapai. Keinginan yang kita inginkan di atas itu tidak tercapai. Itu yang mengkhawatirkan kita. Kalau yang pokok itu sebetulnya untuk kita bisa hidup. Paulus itu hanya mengatakan kalau ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Even di sini nggak bicara soal kalau ada rumah sendiri, kalau ada gubuk, enggak. Makanan sama pakaian saja. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, orang kalau nggak makan nggak mungkin kan, dia harus makan. Punya makanan tapi nggak punya pakaian ya bingung kan gitu ya. Mau gimana? Ada makanan, ada pakaian. Cukuplah. Itu konsep kesederhanaan yang Paulus ingin sampaikan. Dan kita merasa ayat ini tidak relevan untuk kita Bapak Ibu. Karena standar kita beda. Karena keinginan kita tuh sudah jauh melampaui kesederhanaan ini memang. Dan doa Bapa kami yang kita panjatkan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu membuat kita mengernyitkan dahi kita. Ini benar apa enggak ini? Cocok enggak ini? Ini relevan enggak ini? Untuk saya, berikanlah makanan hari ini makanan yang secukupnya. Yang betul saja. Jadi bukan soal ketergantungan kepada Allah sebetulnya yang jadi masalah. Yang jadi masalah kita adalah karena keinginan dan standar kita yang makin tinggi Bapak Ibu. Dari dulu sampai sekarang kita tuh akan meningkat terus standar keinginan kita Bapak Ibu. Dulu kita pakai sepeda ondel aja sudah cukup kan gitu ya. Sekarang mana bisa, sepeda motor aja rasanya sudah kepanasan. Paling tidak harus mobil lah. Dulu kita mau makan makanan ala rumahan, sudah oke itu, sudah menyenangkan. Seiring perjalanan zaman yang maju ini makanannya nggak cukup itu dong. Harus ala restoran. Bahkan kalau ke restoran kita mau nyebut namanya apa sih? Jenenge kok wangel makanan ini. Keluar-keluar ala mie goreng toh. Tapi namanya bisa macam-macam gitu ya. Standar kita itu sudah berubah Bapak Ibu. Dulu baju sederhana aja pakai sewek dan lain sebagainya. Sekarang Bapak Ibu kaos oblong aja harganya bisa 1 juta. Gila ini. Standar kita ini sudah berbeda hari-hari ini. Jadi kekhawatiran kita tuh bukan soal makanan dan minuman. Tapi standar kita yang tidak bisa terpenuhi ini loh. Nanti bagaimana itu. Jadi kata cukuplah. Atau secukupnya. Itu akhirnya menjadi multi tafsir bagi kita. Secukupnya menurut siapa? Kalau secukupnya sekali lagi menurut Dr. Novian tuh nggak sama secukupnya menurut saya. Kalau secukupnya menurut Kak Yudi nggak sama dengan secukupnya menurut yang lain. Kita punya cukupnya yang beda-beda. Tapi kita melihat ini betul-betul transparan dan sangat gamblang sekali Paulus ungkapkan sebuah kesederhanaan. Kalau ada makanan, kalau ada minuman, cukuplah. Ya selebihnya berkat kalau kita bisa syukuri kalau itu ada Bapak Ibu. Tapi kita punya baju, itu seringkali ya kalau ini katanya sih. Para ibu-ibu katanya, tapi mudah-mudahan enggak gitu Ibu. Kalau mau pakai baju, aku enggak punya baju loh ini mau pesta gitu. Dibuka lemari lagi baju sampeyan akeh. Enggak punya baju gitu ya. Itu seringkali yang terjadi. Karena kita itu beda, cukup kita tafsirannya beda. Nasihat Paulus di sini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Apakah ayat ini masih relevan untuk kita sehingga kita membutuhkan tafsiran yang lain mungkin Bapak Ibu? Enggak ada yang bisa mengukur akhirnya. Cukup itu. Berapa banyak yang kita inginkan, yang kita dapatkan di dunia ini. Jangan sampai kita lupa siapa diri kita. Dan siapa uang itu di hadapan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Maka ayat 7 mengatakan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kita lahir, gitu. Langsung pegang emas batangan gitu ya. Kan juga enggak gitu ya. Dikatakan sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak
membawa apa-apa keluar. Bayangkan Bapak Ibu, kita diingatkan oleh ayat ini. Ada banyak orang yang tidak membatasi hubungan antara dirinya dengan uangnya. Ada orang yang tiap hari itu dihantui terus ya. Dengan pikiran soal untung rugi terus putar di otaknya, untung rugi terus sampai begitu penat sampai stres akhirnya, depresi. Karena pikirannya tuh untung rugi terus di dalam pikirannya. Uang itu sudah benar-benar mengendalikan pikirannya dan membentuk suasana hidup, atmosfer, suasana hatinya. Ya hanya aspek itu saja Bapak Ibu. Wah ini yang perlu diingatkan oleh penulis Timotius, 1 Timotius oleh Paulus ini. Bapak Ibu, ada seorang tokoh di Amerika ya yang bernama Howard Hughes. Tidak tahu bacanya gimana nih. Howard Hughes gitu ya. Dia seorang yang sangat luar biasa memiliki ambisi Bapak Ibu. Ambisinya itu begitu sangat tinggi sekali untuk bisa menjadi orang yang kaya raya. Betul. Dengan segala usahanya, dengan segala ketelatenannya, akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya di Amerika. Howard Hughes. Dia punya keuntungan begitu luar biasa Bapak Ibu. Keuntungan dari usahanya itu istilahnya apa ya? Keuntungan dia itu dihitung itu bukan bulanan, bukan mingguan. Keuntungan yang harus dihitung dari usahanya itu juga bukan harian, tapi setiap detik itu dihitung itu bergerak terus keuntungannya. Tiap detik itu orang ini begitu sangat kaya sekali. Tapi ironis tahun 1976 itu dia meninggal Bapak Ibu. Meninggal dan dideteksi, diperiksa gitu sama tim medis itu meninggalnya itu karena kekurangan gizi Bapak Ibu. Ya Allah misalkan begitu ya. Kok iso loh. Uangnya berjibun nih so meninggal kekurangan gizi itu piye ceritanya gitu. Iya Bapak Ibu. Itu 27 tahun sebelum dia meninggal Bapak Ibu. Ini menurut ceritanya. Ceritanya itu dikatakan bahwa dia itu menjadi semakin takut untuk ketemu sama orang. Kan dia curiga sama orang. Orang-orang jangan-jangan mau mencelakai dia, mau beginikan, begitukan. Sehingga dia mengasingkan, mengisolasi diri. Dan waktu mengisolasi diri itu juga dia masih ketakutan. Orang-orang nanti bisa cari cara bagaimana sehingga dia sewa satu koki. Hanya satu saja yang dia percaya untuk masak untuk dirinya. Dia enggak mau sama sekali beli makanan dari luar, enggak mau. Hanya koki ini. Dia hanya hidup dengan koki ini yang dipercaya. Tapi lambat laun hartanya semakin banyak. Lambat laun dia, jangan-jangan lama-kelamaan ini koki ini tahu. Dan dia sama saya lama-lama dia nanti bisa kasih makanan. Di makanan dikasih ke saya. Ini aduh gimana ini gitu. Kemudian dia setiap dia mau makan itu Bapak Ibu. Makanannya itu selalu separuh suruh makan dia dulu. Makan kokinya dulu. Dia tunggu 2 jam. Kalau kokinya itu kemudian gak apa-apa. Wah aman dia makan Bapak Ibu. Ya itu yang dia lakukan. Tapi nggak berhenti di situ. Terus rasa khawatir ini terhadap segala sesuatunya itu. Kemudian menguasai dia dan dia pikir. Ini terus-terusan gini jangan-jangan dia itu kasih racunnya cuma separuh sana. Ke saya aja yang punya dia nanti itu nggak kasih racun. Makin stres dia. Akhirnya dia suruh makan semua. Sampai dia sendiri tidak makan Bapak Ibu. Sampai kehabisan energi dan gizi. Ini ironis sekali orang yang seperti ini Bapak Ibu. Tidak sempat, dia mati hartanya begitu berlimpah. Dia tidak sempat untuk menggunakan hartanya itu untuk apa-apa. Enggak sempat. Dia enggak sempat berkarya untuk memakai hartanya itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Yang mulia di tengah dunia ini. Dia mati dengan kelimpahan hartanya. Bagi orang percaya Bapak Ibu. Ini memalukan. Sekali lagi. Dia dipercaya dengan harta yang begitu banyak, tapi dia tidak dapat punya kesempatan untuk menggunakan dengan baik. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jika kita punya uang dan tidak mengerti hubungan diri kita dengan uang yang kita miliki, betapa kasihan kita Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu masih lama, saya ingat kalimat Pak Setio Budi
Saya masih kalau tidak salah masih baru-baru. Masih baru-baru di GKT, kira-kira ya hampir 20 tahun yang lalu. Ada orang yang ngomong, Pak Setiobudi diberkati Tuhan, luar biasa diberkati Tuhan. Pak Setiobudi, saya ingat, mungkin dia yang ngomong sendiri mungkin gak ingat, tapi saya ingat. Dia mengatakan demikian, oh enggak, semua ini cuma titipan katanya. Cuma titipan Tuhan. Bapak Ibu, semoga kita bisa punya kalimat yang sama. Sehingga kita juga memiliki sikap yang sama. Orang Kristen itu seharusnya yang memperalat uang, bukan diperalat uang. Yang memperalat uang untuk kemuliaan Tuhan. Orang Kristen ini telah ditebus menjadi anak-anak Tuhan. Dia bukan lagi budak dunia ini, bukan lagi budak harta. Kita tidak mau menempatkan uang itu sebagai tuan kita, Bapak Ibu. Kita sepakat itu semoga. Kita tidak mau menempatkan uang ini menjadi monster yang akan menggerogoti kita dan memperalat kita. Kita mau menjadi tuan atasnya, mengatasinya dan memperalatnya untuk hormat kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sudah dipelihara Tuhan luar biasa. Saya yakin kita punya pengalaman itu. Usia saya 46 tahun menjelang Bapak Ibu ya. Saya tahu saya sejak kelas 4 SD saya tidak hidup dengan kedua orang tua saya. Tapi ketika saya melihat ke belakang betapa Tuhan itu memelihara ajaib. Saya hidup dari satu saudara ke saudara yang lain, dari nenek, dari kakek, dari bude, dari Tuhan memelihara. Sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Betapa luar biasa Tuhan memelihara. Alangkah bodohnya saya dengan 46 tahun pemeliharaan Tuhan ini, lalu saya punya kekhawatiran yang sangat berlebihan tentang uang dan pemeliharaan di masa yang akan datang. Bapak Ibu usia berapa sekarang? Berapa banyak Tuhan sudah memelihara kita? Dan betapa kita ini kasihan sekali jika hari ini kita terus mengatakan uang, oh uang. Sehingga kita menyanyi seperti nyanyian, berilah hambamu uang. Seperti nyanyiannya siapa itu? Bapak Ibu, Tuhan yang memelihara kita. Amin. Tuhan yang akan mencukupkan kehidupan kita. Yang hari ini Tuhan ingatkan, hati kita ada di mana? Untuk Tuhan. Kita akan katakan, oh money, oh money. Katakan kepada dia, kau bukan tuanku. Engkau tidak akan bisa mengancamku. Allah lah penolongku dan pemeliharaku. Bahkan burung di udara, tadi katakan Pak Jeffrey, apa saja dipelihara oleh Tuhan. Tidakkah Tuhan memelihara kita lebih baik daripada segala sesuatunya? Bapak Ibu, saya ceritakan lagi, mungkin kita pernah dengar ceritanya. Ini ada seorang tokoh yang sangat dikenal Bapak Ibu. Apakah kita mengenalnya? Ada yang mengenalnya enggak? Saya belum pernah berjumpa dengan beliau Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah berjumpa dengan beliau. Dia jadi teladan enggak Bapak Ibu? Ya, saya dengar ceritanya saja. Apakah hidupnya itu mulia Bapak Ibu? Bermakna. Kita ingin meneladaninya. Bapak Ibu, ada enggak yang tahu waktu beliau meninggal, sisa uangnya berapa? Ada yang tahu enggak? Mungkin tanyakan ke Coach Jun, mungkin tahu Coach Jun. Atau mungkin siapa yang kita tahu. Berapa sisa uangnya? Tapi hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan bisa pakai lebih Bapak Ibu. Untuk memuliakan Tuhan. Dengan uangmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.